dan perkara yang wakil, permasalahan para anbiya itu memang kita tidak boleh untuk menyebutkan fulan lebih baik dari fulan kecuali dengan adillah. Dan adillah di dalam Al-Quran disebutkan agar kita menghargai para nabi yang lain, di mana Allah berfirman di banyak ayat, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Maka tilka rusulu, di sana nabi-nabi kami utamakan dari nabi-nabi itu sebagian dengan yang lainnya. Maka dari para nabi yang banyak, apakah nabi hanya 25 saja jumlahnya atau lebih dari itu? Maka dari jumlah yang banyak ini yang paling kuat al-ulul azmi, paling banyak penderitaannya dan kesabarannya ulul azmi minar rusul. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ulul azmi. Dan Allah berfirman, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Dan kami memberikan kepada Daud zabura. Dan syahidnya walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din. Kami telah mengutamakan sebagian nabi kepada nabi yang lain, dan di antaranya hadis yang muttafaqun alaih, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sayyidnya Bani Adam di hari kiamat. Maka bagaimana di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la tukhayyiruni ala Musa, ay la taqulu ana khairun min Musa. Datang nas dari Nabi, maka jangan kamu melebihkan aku dari Musa alaihi salam. Maka datang larangan la tukhayyiruni. Maka majzum fi'lun mudhari, tukhayyiru asalnya tukhayyiruna, majzum bihadfin nun menjadi la tukhayyiruni. Janganlah kalian melebihkan aku daripada Musa. Idan hada huwa syahid kenapa Nabi juga tidak cocok dengan perbuatan sahabi ini, la tukhayyiruni ala Musa. Kemudian di sini kenapa di sini tidak boleh melebihkan aku daripada Musa? Nabi menyebutkan sebab. Sebabnya di sini adalah seperti disebutkan di dalam matan, di mana dia termasuk yang dibangkitkan dari awal. La tukhayyiruni ala Musa fa inan nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Karena seluruh manusia itu akan mati di saat ditiup sangkakala pertama, akan mati semuanya. Fa akunu awal man yufiqu, dan aku orang pertama yang dibangkitkan. Dan ini seperti di dalam hadis tadi, ana sayyidu Bani Adam, aku adalah the Lord dari anaknya Bani Adam. Disebutkan ana awal man yufiq, aku orang pertama yang insyaqqa alayyal kubur, aku orang yang pertama kali dipecah kubur, kemudian aku dibangkitkan oleh Allah. Ini wajah pendalilan Nabi lebih daripada para nabi yang lain. Namun di sini yang jadi masalah untuk Musa, Nabi katakan la tukhayyiruni, jangan aku banding-bandingkan dengan Musa alaihi salam, dia lebih baik daripadaku. Karena apa? Fa akunu awal man yufiku, maka aku dari nas di dalam hadis ini orang yang pertama dibangkitkan dari kuburan. Namun fa idza Musa batisun bijanibil ars, namun di saat Nabi pertama kali dibangkitkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia dalam keadaan bangkit, kemudian dia melihat Musa batisun bijanibil arsi. Musa itu knalpotnya bocor daripada suara kita kalah hadis Nabi,
mendingan kita mengeraskan. Knalpotnya kalah, tidak masuk ke audio. Fa akunu awal man yafiku fa ida Musa batisun bijanibil ars. Maka aku mendapati Musa dalam keadaan berdiri bertelekan kepada al-ars. Di sini yang menjadi syahid. Dikatakan Nabi adalah orang pertama yang dibangkitkan. Tapi dia pribadi melihat Musa kok sedang bertelekan di ars ar-Rahman. Berarti dia sudah dibangunkan sebelum aku. Paham sekarang? Maka di sini jangan membanding-bandingkan aku dengan Musa lebih baik daripadaku. Ini pendalilannya. Fala adri akana fiman sa'iqa fa'afaqa qabli. Maka ada dua hal. Dan ini jawaban bagi hadis-hadis yang telah kita lewati dalam keadaan singkat. Maka di hadis yang dulu dalam keadaan singkat hanya sekedar aku dapati Musa dalam keadaan batisun bijanibil ars. Dalam keadaan dia dibangkitkan dan bertelekan bersandar di tiang-tiang ars. Maka di sini ada faidah jawaban. Pertama kata Nabi, fala adri akana fiman sa'iqa fa'afaqa qabli. Pertama, bisa jadi Musa sama dengan aku dimatikan dengan tiupan surene yang pertama dan dia dibangkitkan sebelum aku. Karena aku orang yang pertama kali dibangkitkan di dalam hadis. Namun aku dapati ternyata Musa alaihi salam sedang bertelekan kepada arsy Rahman, kepada ars. Berarti kata Nabi bisa jadi dia sama-sama dimatikan dan dia lebih awal daripada aku. Maka jangan dilebihkan aku daripada Musa. Ini dia sebab yang pertama. Au kana miman istathnallahu. Atau dia termasuk orang yang Allah Jalla wa'ala kecualikan. Maka di sini apa yang diinginkan dengan ayat, dengan hadis, au kana miman ustuthni Allah atau istathnallahu, atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Ini merujuk kepada ayat Al-Quran. Dan mana wajah pendalilannya? Di dalam ayat Al-Quran ini. Di mana di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allahu. Maka disebutkan bahwa akan ditiupkan sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Syahidnya man ismun mausul. Maka akan sa'iqa maknanya dicabut nyawanya. Man fis samawati, siapa saja yang bernyawa di atas langit. Para malaikat juga. Kecuali beberapa malaikat seperti di tafsir, seperti pencabut nyawa, Jibril dan sebagainya. Waman fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Maka semuanya dicabut. Illa man syaa, kecuali yang dikecualikan. Di sini pendalilannya apa? Pertama, pendalilan bahwa Nabi mengatakan imma Musa itu dicabut nyawanya, dan itu yang dohir, dia dicabut nyawanya, telah meninggal Musa sekarang, tidak seperti Isa. Dan dia awal dibangkitkan daripada aku. Ini pengakuan Nabi, makanya jangan mengeluk-elukkan aku di depan Musa. Karena bisa jadi dia dibangkitkan sebelum aku. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Musa itu, di sini dia fanufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Atau dia mungkin yang dikecualikan oleh Allah. Maknanya dia tidak dimatikan. Dan ini ihtimal yang kedua, dan ini pendapat dari Nabi sendiri di dalam hadis ini. Namun yang zahir Nabi Musa meninggal dan dia dibangkitkan bisa jadi awal pertama. Dan ini takwil Nabi yang kedua beristidlal dengan ayat ini.
Atau dia termasuk orang-orang yang illa man syaa Allah. Dia adalah orang yang dikecualikan oleh Allah, tidak dimatikan. Sehingga dia hidup terus. Dan di hari kiamat dia orang yang tidak dimatikan seperti malaikat pencabut nyawa. Sehingga dia hidup. Nah ini takwil yang kedua dari ayat ini. Faham? Sekarang mana syahidnya? Tentang bab Kitabut Tauhid ini. Mana syahidnya? Inilah ayat ini. Maka Imam Al-Bukhari kadang-kadang dia tidak menyebutkan syahidnya. Dan syahidnya harus menggunakan akal untuk mencarinya. Mana ini syahidnya? Kembali kepada ayat, oh ini dia. Illa man sya'allah. Pendalilannya bimasyiatillah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Maka sya'a di sini ila man sya'allah, pembahasan tentang bab kita, bab iradatillah dan masyiatillah, tentang kehendak Allah Azza wa Jal. Maka ini wajah pendalilan di dalam Al-Quran yang terbersit dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia mengatakan au kana mimman istasnallahu, atau dia yang dikecualikan. Dan maknanya yang dikecualikan seperti di ayat illa man syaa Allah, dan inilah wajah pendalilan. Maka makna dari ayat ini, semua yang bernyawa itu pasti akan dimatikan di tiupan yang pertama, kecuali yang diinginkan oleh Allah. Maka di sini ada pendalilan tentang masyiatillah secara umum. Allah memberikan kemauannya bahwa dia tidak mencabut nyawa si fulan dan si alan. Maka di sini Nabi beristimbat, bisa jadi dia termasuk orang yang dikecualikan. Maka ini wajah pendalilan dari permasalahan masyiatillah di dalam lafaz ini, di mana Allah memberikan istisna. Kesimpulannya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama nabi, keduanya mempunyai keutamaan, maka tidak boleh kita gulu kepada nabi kita dan kepada yang lain kecuali yang ada haknya. Dan di sini Nabi ingin membahas tentang hadis ana sayyidu walad Adam. Di hadis Muslim, aku adalah masternya yang terbaik dari anak Adam. Namun di saat disebutkan di hadis ana awal man yub'ats wan syaqqal qabr, aku orang pertama yang dibangunkan oleh Allah dan meledak dari kuburanku dan aku bangkit. Namun disebutkan di saat aku dalam keadaan terbangun, aku lihat Musa sudah bersandar di tiang dari Al-Ars. Nah disinilah di hadis-hadis yang banyak yang pernah kita lewati, pernah tidak disebutkan sebabnya. Nah di sini ada takwil dari Nabi Muhammad yang menunjukkan la tukhayyiruni ala Musa. Janganlah kalian melebihkan aku daripada Musa. Pertama disebutkan fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli. Maka bisa jadi dia adalah orang yang dibangkitkan pertama sebelumku. Maka janganlah aku dilebihkan dari Musa, itu maknanya. Karena disebutkan ana sayyid walad Adam, dan ana orang pertama yang dibangkitkan, ternyata aku bangun, Musa sudah duluan berada di ars, bertelekan kepada ars, bersandar kepada ars. Maka takwilnya fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli. Bisa jadi dia yang termasuk dimatikan juga seperti aku dan dibangkitkan sebelumku. Dan yang kedua, au kana mimman istasnallah, atau bisa jadi dia orang-orang yang diberikan pengecualian oleh Allah sehingga tidak mati sampai detik ini, tidak tersentuh kematian. Wallahu alam, inilah yang bisa kita berikan. Namun yang rajih adalah ucapan yang pertama. Maka para ulama mengatakan Nabi Musa meninggal, maka tidak termasuk yang diistisna. Namun dohirnya dia dibangkitkan sebelum Nabi. Maka janganlah engkau mengunggulkan aku daripada Musa. Itu dari segi hadis ini tidak bisa diunggulkan karena dia bisa jadi dibangkitkan sebelum Nabi Muhammad. Namun diunggulkan dari segi ajarannya. Maka ajarannya harus
yang diikuti itu ajaran Nabi Muhammad. Maka yang beriman kepada Musa setelah datangnya Nabi Muhammad harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Maka tidaklah pengikut Musa dan pengikut Isa yang mana setelah datang aku membawa ajaran Islam kecuali mereka itu harus tunduk dan taat kepada perintahku. Maka ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad harus yang diikuti. Maka ini lebih baik daripada Musa karena ajaran Musa mansuh dan ajaran Isa aido mansuh karena sudah hancur di dalamnya, dirusak oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara pun dirusak oleh Santo Paulus. Di dalamnya ada Trinitas, ats-tsalitsu tsalatsa. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.